Sekitar 176 juta wanita di seluruh dunia menderita endometriosis, atau 1 dari 10 wanita usia produktif sejak menstruasi pertama hingga menopause. Dek, jangan berangkat dulu. Aku nitip surat, tolong kasihin ke temanku ya. Loh, kakak kenapa nggak masuk? Iyalah, lagi sakit perut. Biasalah datang bulan. Bang bisa ya sakit perut karena datang bulan, bukan karena masuk angin? Udah, jangan banyak mau, berangkat sana. Iya. Ambar, ini suratnya Kak Mareta. Kamu sakit apa? Tadi pagi katanya sih sakit perut. Oh, Udah ya iya. Kak, aku ke kelas dulu ya. Iya. Terima kasih. Iya. Penyakit nyeri pada perut saat menstruasi. Oh, endometriosis. Endometriosis pada perempuan di seluruh dunia lebih dari 70 juta. Apa sih endometriosis tuh? Hai Daf, lagi Hai, Zah. ngapain? Aku lagi nyari penyakit nyeri pada perut karena menstruasi. Kakakku tadi pagi katanya ngeluh perutnya sakit. Oh, endometriosis. Kamu nggak tahu endometriosis apa? Nggak tahu. Nah, aku jelasin ya, aku tadi barusan dapat pelajaran ini di biologi. Nah, endometriosis adalah penyakit pada sistem reproduksi wanita. Nah, kondisi yang juga disebut dengan kista coklat ini menyebabkan jaringan di dalam lapisan dinding ini tumbuh di luar rongga rahim. Nah, jaringan tersebut juga mengalami proses penebalan dan lurus seperti saat wanita mengalami menstruasi. Namun, darah menjadi mengendap dan tidak bisa terkendali karena terletak di luar rongga rahim. Alhasil, hal ini dapat mengiritasi jaringan yang ada di sekitarnya, dan ini juga bisa menyebabkan nyeri yang ada di perut kakak kamu. Oh gitu, aku baru tahu. Iya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Silakan duduk, Mbak. Oh iya, terima kasih. Sebentar. Tadi sudah diperiksa. Iya. Sekarang saya mau tanya nih, Mbak. Mbak Marita biasanya sering terasa nyeri nggak di sekitar pinggul atau bawah perut gitu? Iya sih, Dok, biasanya di sekitar perut bagian bawah. Di bagian bawah ya berarti ya? Iya. Terus kalau itu Mbak, waktu buang air kecil atau buang air besar sering sakit nggak kira-kira? Yang lebih sering sakit waktu buang air kecilnya. Buang air kecil ya? Nyeri atau gimana, perih gitu? Nyeri sih. Nyeri. Terus ada darah nggak kira-kira di feses atau waktu buang air kecil di urinnya gitu? Di urinnya ada dikit. Dikit ya? Tapi nggak sampai yang banyak gitu kan? Enggak. Kental atau cair biasanya? Aduh, lupa ya, Dok. Oh, lupa. Terus perutnya tadi saya cek ya, tadi kembung itu perutnya. Biasanya emang sering kalau kayak gitu kembung. Iya. Tadi juga sudah dicek volume darahnya itu berlebihan. Ini hari ini Mbak Marita lagi mens kan ya? Iya. Sakit berarti perutnya ya sekarang. Iya. Terus sering itu nggak merasa lelah nggak ketika aktivitas kayak gitu? Iya, biasanya kalau aktivitas dikit gitu lelah, terus akhirnya pusing gitu. Pernah semaput waktu lelah kayak gitu? Pernah. Mual-mual nggak Mbak sekarang? Mual, tapi sekarang enggak. Belum lagi yang mual gitu. Jadi kadang-kadang mualnya? Iya. Sampai mutah gitu atau cuma mual aja? Enggak, cuma mual aja. Mual aja. Tadi sakit ya Mbak waktu buang air besar sama buang air kecil? Iya. Oke. Bentar. Ini hasilnya tadi. Tadi kan sudah
saya periksa Mbak ya. Ternyata hasilnya itu Mbak Marita didiagnosis terkena penyakit endometriosis. Ini bisa dicek dulu. Jadi sekarang itu umum Mbak kayak gitu, maksudnya banyak remaja-remaja yang sering penyakitnya kayak gitu, kena endometriosis. Saya sampai jenuh lihat remaja-remaja itu pada sakit kayak gitu. Terus gini Mbak Marita itu bisa kena penyakit ini itu ada banyak penyebabnya. Mungkin dari keluarganya Mbak Marita ada yang terkena penyakit yang sama kayak gini. Kayaknya sih nggak ada ya Dok. Tapi mungkin ibunya Mbak Marita pernah sakit perut kayak gitu waktu menstruasi. Iya, waktu menstruasi itu sakit Ya, perut mungkin gitu. itu bisa saja itu terkena penyakit kayak gini tapi nggak diketahui karena nggak pernah cek kayak gitu. Terus kan Mbak Marita masih remaja ya, belum pernah melahirkan ya. Ini biasanya penyakit endometriosis kayak gini itu bisa terjadi karena juga belum pernah melahirkan. Jadi makanya banyak banget remaja-remaja yang terkena penyakit kayak gini, Mbak. Terus itu tadi juga dicek, ternyata darah menstruasinya sampean itu terhambat Mbak, keluar dari tubuh gitu, hasil dari pemeriksaannya. Terus Mbak Marita biasanya gaya hidupnya kayak gimana? Saya sih lebih sering kayak makan junk food gitu, terus kurang makan sayur gitu. Junk food. Minum soda. Pernah minum alkohol berarti Mbak? Pernah sih Dok, tapi itu nggak sengaja, soalnya saya nggak tahu kalau itu alkohol, saya kira juga minum biasa. Waduh, ini harus hati-hati ya Mbak ya. Bahaya soalnya ini bisa menjadi salah satu pemicu penyakitnya panjenengan ini. Dihindari ya makanan minuman beralkohol, terus nanti gaya hidupnya dirubah lebih sehat lagi. Sering makan makanan yang bergizi, terus juga makan buah, sayur kayak gitu ya Mbak ya. Iya. Terus ini mungkin Mbak Marita juga bisa, ini adanya kurang asupan asam lemak omega 3. Selain itu, ini Mbak Marita siklus menstruasinya gimana? Terus menstruasinya pendek sih Dok. Kurang dari 27 hari toh Mbak? Iya. Nah itu bisa jadi pemicu juga. Seharusnya Mbak Marita itu kalau udah ngerasa ada yang nggak beres, segera periksa ke dokter biar nggak nggak terlambat kayak gini. Takutnya ini memperparah loh Mbak ini. Nanti kalau parah bisa mengganggu kesuburan, terus juga bisa kena kanker ovarium, kista kayak gitu. Kan ya masih muda, masa udah penyakitan. Terus untuk solusinya gimana ini Dok? Ini jadi sementara ya Mbak, ini saya kasih resep obat dulu. Terus nanti silahkan ke apotek. Di sana nanti ada apoteker Mbak Beril nanti di situ ya. Ini saya kasih resep. Nanti silakan dikasihkan, terus ditunggu di apotek ya. Diminum rutin 3 kali sehari ya. Ya. Nih, silakan Ya. ke apotek sekarang ya. Terima kasih ya Dok. Semoga lekas sembuh ya. Marita, Ambar, udah pulang sekolahnya? udah, bukannya kamu sakit ya? Iya, aku sakit perut nih. Ini aku baru pulang dari puskesmas. Terus gimana hasilnya? Kata dokter sih aku kena endometriosis, makanya sekarang mau ke apotek deh. Makanya kita itu harus menerapkan hidup sehat. Dengan menerapkan hidup sehat, kita itu bisa mencegah penyakit endometriosis dengan mengurangi konsumsi kafein, makan makanan yang bergizi, olahraga teratur. Kita bisa mencegah penyakit seperti endometriosis. Makasih ya Ambar sarannya. Habis ini aku bakalan hidup lebih sehat deh. Oh iya Ambar, aku mau ke apotek dulu ya. Dadah. Ya udah.
Permisi Mbak, Ya, ada yang bisa dibantu? mau nebus resep dokter? Ya. Oh, obat buat endometriosis. Iya. Bentar ya. Ini Mbak obatnya. Ada juga Mbak solusi yang lainnya, yaitu seperti mengkonsumsi makanan yang bersayur, buah-buahan, dan mengurangi makanan yang menyebabkan peradangan seperti produk olahan, produk susu, dan juga gula. Ada juga perawatan kesuburan. Endometriosis dapat mengakibatkan wanita sulit hamil. Itu sebabnya dokter juga merekomendasikan tentang perawatan kesuburan. Ada juga terapi hormon. Hormon tambahan dapat menyembuhkan rasa sakit akibat endometriosis. Makasih ya Mbak sarannya, tapi saya coba pakai obat dulu. Terima kasih. Iya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. See you on the next video. Bye-bye. Mengalami proses merupakan menyebabkan juga. Udah lah, jangan banyak ngomong, berangkat sana. Saya tahu. Tadi sudah diperiksa ya Bu? Iya Bu. Yang lainnya yaitu seperti Jangan aku.